Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang ya, yang di video TikTok itu. Iya. Dan itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerjasama sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini Riberskin, tapi di rebranding jadi nama Glavisa, tapi tidak menaruh nama Riberskinnya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya dan bisa dicek barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini, apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk, merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM dan ini bisa dicek, ini ada di BPOM. Apakah boleh dok? Dan ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jaksa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gadis bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Maaf, tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Begitu ya, harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya. Iya, siapa yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Riberskin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Riberskin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gadis menjadi glowing booster cell itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Riberskin lah yang dijual oleh Reza Gadis. Dan di situ tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya seperti itu. Iya, dari kotak ini sudah dilihat jauh perbedaannya. Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya. Tapi kalau di produk Nikita Mirzani Skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Terima kasih dokter Samia. Iya, cukup yang mulia. Masih ada dari penasihat hukum, silakan. Terima kasih mulia. Saksi ya. Tadi saya mendengar terkait saksi mengatakan dokter tidak benar. Dokter yang maksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gadis atau siapa? Dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh sih saksi ini mengenal dokter Reza ini? Dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi segala? Yang maksud saya adalah seorang Reza Gadis. Saya tidak pernah mengenal Reza Gadis secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gadis yang melakukan
tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak dilakukan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa gitu maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri seperti itu. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Review itu apa bedanya review dengan endorse? Boleh saksi jelaskan? Endorse. Ya. Jadi saya Saksi kita ingatkan ya, saudara ini bukan ahli. Meskipun saudara tahu itu saudara disumpah bukan sebagai ahli. Jangan kita majelis mengingatkan terus ya. maaf ya. Saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli begitu ya. Sudah jelas? Ya, jelas ya. Jelas perbedaannya? Jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, izin yang mulia, saya melanjutkan. Terkait review, kan tadi diminta untuk review. Berapa lama? Atau misalkan pernah? Tidak overprice karena sesuai dengannya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara ulang tahun saya, dan beliau cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red. Maksudnya red itu apa ya? Red. Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red cardnya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar kita. Mempromosikan dia. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya. Yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak itu secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara dua. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah mau menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Seperti itu. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya. Ini kaitannya apa? Ada kaitannya kan terkait adanya mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan. Fokusnya ke sana izin yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan tadi dokter katakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong menjelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya, itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dialami oleh terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara perjanjian. Jadi ya saya tidak berani untuk mengendorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rate-nya tinggi sekali.
Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview atau endorse, itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar niacinamide itu di angka sekitar 2. Karena adanya pengunjung yang ramai sehingga hari ini dihasilkan lagi, dan tentunya sebelum persidangan ini kita mulai dengan pemberian transaksi ya. Kita ingatkan kepada pengunjung ya, saudara ini adalah orang yang beruntung ya. Bisa hadir di sini, bisa menyaksikan secara langsung ya, apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya sekedar mendengar berita di luar. Oleh karenanya kesempatan yang ada tolong dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperhatikan segala sesuatunya dan tidak malah mengganggu jalannya persidangan ya. Dan kita ingatkan ya, kita majelis dan tentunya semua tidak mau ada lagi yang mengganggu jalannya persidangan. Manakala nanti ada yang mengganggu, ini petugas akan langsung menarik untuk dikeluarkan. Jadi biar hal itu tidak terjadi, maka kita taati bersama aturan yang ada, jangan mengganggu jalannya persidangan. Begitu ya. Jadi hari ini terdakwa masih didampingi oleh penasihat hukumnya juga. Saksi sudah siap dari penuntut umum ya. Untuk terdakwa silahkan duduk di samping penasihat hukum. Para saksi akan menyampaikan ini pelaksanaan penetapan Ketua Majelis nomor 32 Pitsus 2025 Kemenkes perihal memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Adiaksa hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17, di mana kami telah melaksanakan penetapan tersebut dan membawa hasil dari Rumah Sakit Adiaksa yang mulia. Di mana dengan ini kami membawa surat keterangan nomor B 0134 YM RSA yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Dr. Irene Tri Miranti, menerangkan kondisi medis pasien, nama Nyonya Nikita Mirzani, tanggal lahir 17 Maret 1986, diagnosis low appetite, dyspepsia dan myalgia. Pada pokoknya menerangkan bahwa pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam, dan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum, kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan dan tidak ada indikasi rawat inap sehingga pasien bisa rawat jalan. Maka dari itu pasien dapat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu sebagaimana tertulis dalam penetapan hakim. Dan kami menyertakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan kedokteran medis yang ditandatangani oleh terdakwa yang mulia. Sudah cukup penuntut umum? Cukup yang mulia. Jadi sebagaimana persidangan yang kemarin ya, bahwa majelis hakim atas permohonan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, karena terdakwa merasa tidak sehat dan di dalam rutan tenaga medis sarana dan prasarananya tidak mencukupi, maka berdasarkan penetapan majelis sudah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di luar. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh penuntut umumnya, seperti itulah kejadiannya. Jadi tolong ya, kedepannya
segala sesuatu kesempatan yang diberikan oleh majelis agar digunakan sebaik-baiknya, ya, sehingga tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh majelis maupun para pihak yang terkait. Begitu ya. Jadi kembali lagi kita lanjutkan untuk hari ini pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Silahkan diajukan untuk saksi mungkin yang kemarin belum selesai ya, penuntut umum ya. Silahkan, yang lainnya keluar dulu. Yang mulia, mohon izin kami menyampaikan bahwasanya panggilan saksi kami sebenarnya ada sekitar 6 orang. Ini merupakan panggilan kedua atas nama Ainul Fitri yang mana pada saat ini tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan sedang menjalankan ibadah keagamaan yaitu umroh, dan termasuk surat dari Perumahan Bumi Parama Wisesa. Kemudian ditambah juga dengan saksi Melvina Busakti yang mana yang bersangkutan juga mengirimkan surat keterangan sakit bahwasanya baru melahirkan yang mulia. Kami juga mohon izin kalau berkenan untuk dibacakan secara lisan karena juga sudah disumpah yang mulia. Terima kasih. Jadi kalau ada yang masih dipanggil lagi yang dan datang, kita sumpah sekalian. Tapi kalau belum ada, meskipun sudah dipanggil, nanti kita pertimbangkan dan kita akan memeriksa saksi yang kemarin dulu. Silakan diajukan dulu saksi yang kemarin. Siap yang mulia, atas nama Dr. Samira. Coba geser di kursi sebelahnya, geser di kursi sebelahnya. Sebelum kita bertanya kepada saksi ya, kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi menerangkan ada matanya lagi tidak sehat ya. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, kalau masih ya kita izinkan ya. Namanya juga sakit begitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, giliran dari penasihat hukum, dari penasihat hukum juga kemarin ada salah satu yang sudah bertanya. Terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah begitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak mengulang tapi melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda. Begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan, dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan